Setelah perjuangan panjang di dalam hatinya, Qin Yichan menghela nafas panjang. Faktanya, minum teh adalah kebiasaan yang sangat umum di bidang bintang saya. Awalnya direndam dengan ramuan obat. Kemudian, ketika saya menemukan bahwa teh itu rasanya enak, itu menjadi kebiasaan. Pemeliharaan kesehatan hanya relatif, dan saya tidak bisa mengatakannya. Qin Yichan langsung melemparkan kesalahan ke bea cukai. Sepertinya dia menjelaskannya kepada Hebo. Tetapi sebenarnya dia tidak mengungkapkan apapun. Ngomong-ngomong, bea cukai, ada banyak hal yang tidak bisa dikatakan, dan itu tidak buruk bagiku. Sambil memegang cangkir teh, Heber sangat penasaran dengan minuman aneh ini. Setelah menyesap lagi, saya masih merasa tak tertahankan. Untungnya, itu adalah Tuhan Allah, dan rasa kecil ini tidak akan membuat Hebo merusak citra seorang wanita. Apakah ini cara saya minum? Anda mengajari saya? Qin Yichan tertegun sejenak, dan kemudian segera bereaksi. Hebe, Dewi masa muda, mewakili masa muda. Untuk hal-hal asing ini, keinginan untuk mencoba selalu jauh lebih tinggi daripada dewa utama lainnya. Dengan batuk ringan, Qin Yichan mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Hanya minum sedikit seperti itu. Hebo tidak peduli dengan hubungan antara pria dan wanita. Melihat tindakan Qin Yichan, dia dengan cepat meraih tangannya, berdiri berjinjit, dan menatap cangkir teh. Itu dia. Melihat wajah bahagia Qin Yichan setelah minum, Hebo mengikutinya. Awalnya seteguk besar teh ekstra pahit, setelah teguk kecil perlahan, menjadi sedikit kepahitan yang unik, yang benar-benar dalam kisaran toleransi. Ketika kepahitan menghilang, itu adalah rasa manis yang menyapu selera. Mata Heber tiba-tiba melebar, dan dia menyesap beberapa teguk lagi, dengan senyum di wajahnya seperti angin 3 musim semi membelainya. Lezat. Qin Yichan tersenyum ringan dan tidak banyak menjelaskan. Hanya saja otak ini masih lebih besar dari yang lain. Kenapa Heber, Dewi masa muda, menatapnya? Mungkinkah Zeus masih tidak nyaman dengan dirinya sendiri? Tunggu. Qin Yichan tiba-tiba berpikir bahwa menurut apa yang dia dan Zeus katakan, dia harus berkonsentrasi untuk menemukan pemberontak itu di bidang bintang awan yang menelan. Tetapi dia telah kembali ke aula cabang selama 2 hari penuh. Dalam sudut pandang Zeus, dia pasti malas, jadi dia mengirim Heber untuk mengingatkan dirinya sendiri. Langkah seperti itu juga sejalan dengan identitasnya saat dia lulus ujian pertama Zeus, dan menyelamatkan dirinya sedikit. Memikirkan hal ini, Qin Yichan buru-buru mengirim transmisi suara ke Zeus untuk menjelaskan seluk-beluk masalah ini. Kali ini, untuk menghilangkan ketidakpuasan Zeus pada dirinya sendiri, Qin Yichan menjelaskan secara rinci kesulitan yang dia temui di bidang menelan bintang awan, dan rencananya untuk mengumpulkan informasi dengan pergi berarti menunggu 2 hari sebelum memasuki bidang bintang. Semua diceritakan dengan jujur. Setelah transmisi suara, Qin Yichan menunggu dengan gemetar untuk tanggapan Zeus. Jika masalah ini dijelaskan dengan jelas, itu akan baik-baik saja. Jika penjelasannya tidak jelas, sedikit, miliar, yang baru saja dia ciptakan di hati Zeus akan hilang. Saat ini, dalam pandangan Qin Yichan, Zeus tidak dapat dengan mudah mempercayai dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, seluruh dunia sangat besar, dan bidang bintang yang menjadi tanggung jawab Zeus tidak terhitung jumlahnya. Pasti banyak orang yang menunjukkan kesetiaan seperti dirinya. Qin Yichan merasa sangat beruntung bisa diuji oleh Zeus dan mendapat kesempatan untuk membuktikan dirinya. Tidak diragukan lagi adalah angan-angan untuk mendapatkan rasa hormat dari Zeus dalam waktu yang singkat dan menjadi orang yang dapat dipercaya oleh bawahannya. Inilah yang dipikirkan Qin Yichan. Dia masih diuji, jadi lebih baik menjelaskan dengan jelas apa yang sedang terjadi. Apa yang tidak diketahui Qin Yichan adalah ketika transmisi suaranya jatuh ke telinga Zeus, Zeus tiba-tiba tertawa. Dia dengan penuh kebencian melemparkan gulungan perkamen di tangannya ke tanah. Kamu tidak perlu mengatakannya. Fang Kaifeng telah menjelaskan seluk-beluk masalah ini kepadaku melalui transmisi suara. Jadi kamu harus berhenti berbicara buruk tentang Feng. Lihatlah omong kosong yang kamu simpulkan. Aku bisa mengerti bahwa itu adalah kelalaian dan kemalasan. Tapi itu sebenarnya terkait dengan kesetiaan. Aku pikir kamu cemburu karena Feng lebih mampu dan lebih kuat darimu. Kamu cemburu, Feng. Kekuatannya ada di sana. Tidak mungkin untuk menggantikan posisimu. Bahkan jika dia memiliki kekuatan itu, yaitu membuat 12 dewa utama menjadi 13 dewa utama. Anda benar-benar tidak perlu membawanya. Ada begitu banyak kedengkian. Dan, untuk beberapa alasan, aku bisa yakin bahwa kesetiaan Feng kepadaku tidak seperti yang kamu pikirkan. Pulanglah, jangan buang waktu di sini. Lihat Ares, mereka semua sudah mulai mengasah followers mereka di Fire Phoenix Star Territory. Kali ini aku bersedia. Pastikan untuk memberinya garis bawah. Semua biaya akan ditanggung oleh saya Olympus. Jangan diam. Cepat dan temukan sesuatu untuk dilakukan. Zeus melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Apollo, Dewa Cahaya, untuk mundur. Apollo, Dewa Cahaya,
menghela nafas tak berdaya. Meski begitu, harap berhati-hati, Lord Zeus. Intuisi bawahanmu jarang salah. Apollo, Dewa Cahaya, tidak punya pilihan selain mundur. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak bisa membuat Zeus melepaskan perhatiannya yang terus-menerus kepada penguasa cahaya. Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, Apollo, Dewa Cahaya, tidak bisa marah. Lord of Light ini agak terlalu arogan di Olympus, dan sekarang dia telah meminta Lord Zeus untuk berbicara mewakilinya. Ini sangat tidak normal. Apa identitas Dewa Zeus? Orang terkuat di dunia ini adalah penguasa semua orang. Bahkan Zeus harus menerima pendapatnya. Status angin ini terlalu cepat. Intuisi Apollo, Dewa Cahaya, mengatakan kepadanya bahwa pasti ada alasan yang lebih dalam di balik reaksi abnormal ini. Sekarang penguasa cahaya belum mengungkapkannya, hanya karena dia masih tidak tahu apa yang dia rencanakan. Lord of Light ini pasti punya plot, ini mutlak, tidak akan ada teori ketiga. Apollo, Dewa Cahaya, ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya. Karena Qin Yichen telah melakukan segalanya dengan sempurna sejauh ini. Tidak ada satupun cacat yang tersisa, dan sangat sulit untuk menangkapnya. Apollo, Dewa Cahaya, meninggalkan Olympus tanpa daya. Setelah Zeus mengirim Apollo pergi, dia melihat keluar kuil, tetapi alisnya berkerut. Kemarilah, laporkan semua yang telah diramalkan Apollo baru-baru ini. Aku ingin tahu apa yang merangsangnya. Apollo, Dewa Cahaya, adalah salah satu orang yang paling dipercaya Zeus. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menyaksikan kesetiaan dan kemampuan Dewa Cahaya Apollo. Tapi hari ini, Apollo, Dewa Cahaya, telah bertarung melawan angin beberapa kali, yang membuat Zeus sangat gelisah. Dia sangat ingin tahu apa yang terjadi di sini. Secara khusus, kontradiksi antara angin dan Apollo, jika benar-benar ada, harus didamaikan sesegera mungkin. Salah satunya adalah dewa utama baru jangka panjangnya, dan yang lainnya adalah walinya sendiri. Jika mereka memiliki konflik, Zeus dapat yakin bahwa satu-satunya hal yang sulit adalah dirinya sendiri.